Dan inilah dia starting line up dari Persija Jakarta, asuhan dari Iwan Setiawan. Iya, kita melihat di sini ada perubahan dari sektor pemain sayap, di mana Octavianus tidak diturunkan dan Johan Juansa diberikan kesempatan untuk bermain mengisi pos daripada Octavianus. Sementara lini pertahanan hampir sama, di mana Ismet dan juga Leo serta Fabiano juga Precious yang terus diberikan kesempatan dan kepercayaan. Dan tim tamu dari caretaker manager Henry Susilo. Ini dia tim terbaik yang memang dimiliki Persisam di saat ini. Agung, Zoaluk, M. Robi di belakang dan juga Jerry Boy Makarpe dan Kesan Gonzalez sebagai striker di depan. Bambang Pamungkas sangat diharapkan oleh Iwan Setiawan bersama dengan Pedro Javier Velasquez bisa bekerja sama untuk memecah kebuntuan di lini depan tentunya. Partai pulang kandang, partai yang sangat penting tentunya. Jakmania mengharapkan tidak lain kecuali 3 poin. Apakah akan menjadi beban bagi Bambang Pamungkas dan kawan-kawan untuk memenuhi dahaga Jakmania yang memenuhi Gelora Bung Karno? Duel yang sangat menarik dengan El Loco Gonzalez. Dua pemain yang sangat menarik menciptakan gol di debutnya untuk tim nasional. Bambang Pamungkas melakukannya pada tanggal 2 Juni tahun 99 menghadapi Lituania, sedangkan El Loco belum lama melakukannya pada tanggal 21 November 2010 menghadapi Timor Leste. Dua pemain yang diharapkan oleh kedua pelatih bisa membuka pundi-pundi gol masing-masing timnya. Dan mitra sepak bola inilah dia kick off babak pertama. Persija Jakarta menghadapi Persisam Putra Samarinda. Supriyono langsung mencoba bekerjasama tadi dengan Yongki Aribowo. Dihalau laju Yongki oleh Leo Saputra, back kiri veteran yang selalu menjadi andalan dari Iwan Setiawan. Ismet Sofyan. Jauh ke depan Luke Owanazoa tadi mengamankan lini pertahanan Persisam Samarinda. Hasim Kipo kali ini ya, kita lihat serangan dibangun oleh Persija di menit awal ini dan masih begitu sulit untuk bisa menembus daerah pertahanan dari Persisam, di mana memang Persisam masih fokus dan konsentrasi dalam pertahanan ini masih sangat baik. Ramdhani Lestaluhu, Punggawa di lini kanan bagi Persija Jakarta, pemain yang diubah posisinya dan nampaknya menemukan posisi terbaiknya justru. Tekanan bertubi-tubi, high pressure coba diterapkan para pemain Persija Jakarta. Robertino Puliara mencoba masuk tadi, dapat dipotong oleh Eka Ramdhani. Salah umpan tadi, kembali dikuasai oleh Leo Saputra. Sebuah terupas kali ini kepada Robertino Puliara, ditutup oleh M. Robi. Ya, lagi-lagi memang masih sangat sulit karena kita lihat penjagaan dan kompak defense dari anak-anak Persisam masih begitu baik. Yongki mempunyai peluang tadi, namun sayang sekali bolanya masih bisa dihalau oleh Leo Saputra. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Supriyono. Jerry Boy Makarpe kembali digagalkan upaya dari Jerry Boy Makarpe tadi. Duel yang cukup menarik antara Luke Owanazoa dengan Pedro Javier. Ya, cukup berbahaya tadi kita lihat tackling dari Pedro Javier dan Luke Owana melepaskannya saja. Terlepas dari penguasaan Jerry Boy Makarpe, Fabiano Rosa Beltran berdua dengan El Loco Gonzalez datang membantu Robertino Puliara. Umpan yang cukup cermat tadi, melihat pergerakan dari Pedro Javier. Beruntung masih dapat dihalau. Serangan dari kaki Ramdhani kali ini. Umpan ataupun shooting yang tidak jelas tadi dari Ramdhani Lestaluhu. Ya, mengarah langsung ke gawang.
merangkai serangan tadi Ramdhani dengan Hasim Kipo. Jeribo Makarpe coba keluar dari daerah pertahanan sendiri Persisam Samarinda kali ini. Dan kita lihat di mana ada Jeribo Makarpe. Precious terus menjaga ketat. Pelanggaran dilakukan oleh Precious nampaknya terhadap Akbar Rashid. Ya, kembali diduetkannya Jeribo Makarpe dan juga Eloko Gonzalez. Diharapkan memang kedua pemain ini bisa menjalin kerjasama dan menjadi momok bagi para pertahanan lawan-lawan dari tim lain. Namun sejauh ini memang kita belum begitu melihat bagaimana kontribusi dari kedua pemain ini bisa bekerja sama dengan baik. Ya. Umpan langsung tadi dapat diamankan oleh Hasim Kipo. Sebuah serangan balik cepat coba dibangun oleh Persija, Johan Juansyah. Kembali salah umpan dari Johan Juansyah tadi, dibaca oleh Dias Angga Putra. Ya, mungkin ini juga adalah penyebab daripada seringnya diberikan atau dicadangkan oleh Johan Juansyah. Karena memang sejauh ini Johan Juansyah belum bisa mendapatkan bentuk permainan terbaiknya. Ya. Berbeda pada saat dia bermain bagi tim lamanya, Persib Jepara, yang merupakan dia dapat diberikan kesempatan terus turun sebagai pemain utama. Peluang bagi Jeribo Makarpe. Tembakan pertama dilepaskan pemain asal Australia ini. Belum mengancam gawang dari Andri Tani. Ya, kita lihat di sini peluang memang dimiliki dan kita lihat tendangan langsung di antara kaki daripada Precious, namun Andri Tani masih sigap mampu menangkap tendangan dari Jeribo Makarpe. Ya, sedikit saja tadi ruang diberikan oleh Precious. Hampir dimanfaatkan oleh Jeribo Makarpe. Hasim Kipo. Melebar kepada Ismail Sofyan. Masih sangat berhati-hati Persija. Tidak ingin kecolongan gol terlebih dahulu tentunya sebagai tim tuan rumah. Kontrol yang sangat apik dari Pedro Javier Velasquez tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Eloko Gonzalez kali ini coba berikan umpan kepada Yongki dan dikawal ketat tadi oleh Fabian Rosa Beltran. Pergerakan dari Yongki Aribowo. Bola dibuang oleh Supriyono. Harus banyak memberikan bukti tentunya Johan Juansyah. Dengan predikat yang dia bawa sebagai salah satu pemain bintang muda ketika memperkuat Persija Jepara. Sejauh ini belum mendapatkan kepercayaan penuh dari Iwan Setiawan dalam beberapa partai. Berbeda dengan Leo Saputra yang nampaknya tak tergantikan perannya di posisi wingback kiri. Ya, belum jelas terlihat skema permainan daripada anak-anak Persija. Masih belum ada bentuk permainan yang ditunjukkan. Masih lebih sporadis serangannya. Gagal tadi Supriyono mengontrol bola. Fabian Rosa Beltran jauh ke depan. Johan Juansyah kontrol atau first touch yang kurang sempurna tadi. Ya, baik sekali long pass dari Fabiano tadi kepada Ramdhani Lestaluhu. Ramdhani. Namun sayang sekali memang kontrol dari Ramdhani tidak begitu maksimal dan masih bisa dipotong tadi oleh Fandi Mukhtar. Coba melewati kawalan dari Dias Angga Putra tadi Ramdhani Lestaluhu. Duel yang akan sering kita lihat pada partai kali ini tentunya antara Dias Angga dengan Ramdhani di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persisam Samarinda. Precious kali ini umpan ke depan. Hasim Kipo yang dituju. Banyak melakukan pergerakan menuju kotak penalti nampaknya dari Hasim Kipo di awal babak pertama ini, Vin. Dan pelanggaran tadi di mana Hasim Kipo tadi berusaha untuk merebut atau mengambil bola dari penjagaan Luke Owanazoa. Sehingga akhirnya juga Hasim Kipo mendorong Luke Owanazoa. Persisam Samarinda datang ke GBK bukan tanpa masalah. Mereka baru saja ditinggalkan oleh Daniel Rukito yang per 20 Februari lalu resmi mengundurkan diri dari tim Persut Mahakam tentunya dan digantikan oleh caretaker sementara Henry Susilo.
setelah kekalahan di derby Kalimantan melawan Mitra Kukar dengan skor 1-2. Kekalahan di Stadion Segiri yang tidak bisa diterima oleh Pusamania mengakibatkan Coach Daniel harus menaruh jabatannya. Dan nampaknya kebangkitan dari Persisam harus sangat-sangat diwaspadai oleh Persija pada pertandingan kali ini. Betul. Gimana pun juga, Coach Henry Susilo juga merupakan orang lama di dalam tim Persisam. Sebelum Daniel Rukito juga masuk, kita tahu juga memang Henry Susilo adalah pelatih yang dimiliki oleh Persisam. Dan tentu juga dia lebih banyak tahu mengenai luar dalamnya tim ini. Hampir saja dari peluang bagi Bambang Pamungkas. Bola tidak jatuh sempurna seperti apa yang dia inginkan nampaknya. Duet lini depan Persija ditopang oleh Johan Juansyah pada kali ini yang menggantikan absennya Octavianus. Pedro Javier Velasquez juga hampir saja tidak dapat diturunkan akibat mengalami gangguan cedera ligamen. Namun nampaknya Iwan Setiawan menganggap keadaan dari Pedro sudah sangat fit dan siap diturunkan. Baik sekali jadi Boy Makarpe. Sayang sekali tidak bisa digapai oleh Eloko Gonzalez, namun masih dikuasai oleh Fandi Mokhtar kali ini. Belum berakhir serangan dari Persisam Samarinda, Dias Angga Putra. Cukup terbaik Mas Jerry Boy Makarpe. Posisi yang jauh tadi, V. Hampir saja apabila memang ini play on dan juga bukan merupakan offside. Kita lihat hampir saja kecerobohan atau kesalahan dari Ilio Saputra untuk melepas gerak dari Jerry Boy Makarpe. Menyikapi tadi yang dikatakan oleh Adi bahwa memang di saat memang Pedro diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada tim Persija, memang sangat dibutuhkan karena memang gol-gol harus tercipta dari seorang Pedro Javier. Tidak banyak yang pilihan bagi Iwan Setiawan karena kita tahu hanya ada 2 pemain bertipikal striker murni dan juga sebenarnya 3 dengan BP, yaitu Rahmat Afandi, BP dan juga Bang Pamungkas. Cukup bebas kali ini, Ramdan Lestaluhu kirimkan umpan. Precious yang dituju tadi. Sangat menarik untuk melihat pergerakan Precious dari lini pertahanan. Ya, baik sekali kita lihat keputusan dari Precious untuk naik jauh ke depan dan menyambut crossing dari Ramdan Lestaluhu yang begitu baik. Cukup berani di saat memang ada 2 pemain yang bermaksud memotong bola, Lucas Owanazoa dan juga Agung. Namun sayang sekali heading dari Precious tidak mengarah ke gawang. Eloko Gonzalez harus berduel dengan Precious. Jauh ke depan, terlepas Yongki Aribowo menuju kotak penalti. Yongki, terjatuh tadi. Off balance di saat krusial untuk melepaskan tembakan menuju gawang dari Andri Tani. Iya, sangat disayangkan memang mendapatkan peluang di dalam kotak penalti, namun kehilangan keseimbangan menyebabkan tadi Yongki tidak bisa maksimal untuk melakukan tendangan. Dan kita lihat bagaimana Coach Henry Susilo terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Eloko Gonzalez harus dilanggar tadi cukup keras oleh Fabiano Rosa Beltran. Ya, cukup keras, menggunting kaki daripada Eloko Gonzalez. Cukup berbahaya juga ini. Ya. Dari 12 penampilannya, Eloko sudah menciptakan 6 gol. Tentunya rekor yang kurang maksimal dari seorang Eloko yang kita tahu memiliki prestasi yang luar biasa di ajang ataupun top scorer table di Indonesia Super League. Eka Ramdhani tembakan langsung sejauh dari target sasaran gawang Andri Tani. Beberapa ancaman sudah ditebarkan oleh para pemain Persisam Samarinda dan kali ini sebuah set piece dari Eka tadi. Mencoba mengcurve bola namun sayang sekali belum sesuai dengan harapan dari Eka Ramdhani tadi. Peluang dari sisi sebelah kiri Persija Jakarta, Ramdhani kali ini gagal. Betul sekali. Terlalu banyak melakukan dribbling dan juga memang tidak ada pilihan lain. Dan sudah terlalu banyak juga pemain-pemain daripada Persisam yang tadi menutup ruang gerak daripada Ramdhani Lestaluhu. Tidak mudah bagi Fandi Mokhtar dan juga Dias Angga Putra untuk menutup pergerakan Ramdhani. Ya, acap kali jahil dan selalu aktif bergerak, mencari ruang, melakukan crossing ataupun menusuk ke kotak penalti dari Persisam Samarinda.
Johan Juansyah kali ini tebaran ancaman dari sisi sebelah kanan. Umpan jauh, Jerry Bomakarpe yang dituju. Oh, Sangat pelanggaran. cerdik kita lihat Iya. Leo Saputra. Menunggu untuk dilanggar memang kita lihat Leo. Ini dia. Ya, dorongan dari Jerry Bomakarpe tadi. Jerry pun juga merupakan pemain bertipikal fighter. Dia juga mampu bergerak ke segala posisi permainan. Namun sayang sekali memang sejauh ini juga peran atau juga produktivitas gol dari Jerry juga memang perlu dipertanyakan. Ya. Supriyono berbenturan tadi dua pemain veteran, Leo dan juga Supriyono. Ancaman speed yang dimiliki oleh Supriyono memang bisa mengancam Leo Saputra yang terkenal tidak memiliki kecepatan begitu tinggi, namun sangat piawai untuk membaca pergerakan lawan. Masih harus mendapatkan perawatan dari Supriyono setelah beradu dengan Leo Saputra. Gegap gempita pesta dari Jakmania di Gelora Bung Karno juga ikut disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta tentunya. Ya, sangat jarang melihat situasi seperti ini, Adi. Ya, Melihat Bang Foke langsung datang untuk menyaksikan tim kebanggaan Kota Jakarta bermain. Dan harapannya bahwa di saat Bang Foke nonton dan langsung datang ke stadion, harapannya juga bisa mendapatkan poin 3. Leo Saputra melebar kepada Johan Juansyah, dikawal sangat rapat oleh M. Robi. Merupakan partai yang juga penuh dengan memori bagi seorang M. Robi yang datang kembali melawan mantan timnya tentunya. Ferry Paulus berdampingan dengan Fauzi Bowo dan juga Sutioso di sana. Eloko Gonzalez lebar kepada Eka Ramdhani. Balikan bola pada Eloko Gonzalez mencari ruang kepada Jerry Bomakarpe. Oh, Cukup sulit memang bagi Betul. Persisam tanpa hadirnya seorang Ronald Fagundes Ya. untuk membuka ruang bagi para pemain depan. kita lihat sini pelanggaran dari Jerry Bomakarpe terhadap Fabian Rosa Beltran. Oh. Ya, salah dalam tumpuan. Ini dia. Fabian Rosa Beltran. Bagian ankle yang mengalami masalah. Iwan Setiawan masih berpatroli, mengamati setiap gerak-gerik punggawanya di lapangan. Bambang Pamungkas, kontrol yang sangat cermat dari Bambang Pamungkas, coba melewati Robi, namun lagi-lagi tackling dengan timing yang sangat tepat diberikan oleh Robi tadi. Ya, bersih sekali kita lihat di sini tackling dari Robi. Mengingat juga faktor lapangan memang yang diguyur hujan membuat para pemain juga tentunya lebih nyaman untuk melakukan tackling atau sliding tackle. Precious, umpan jauh ke depan. Johan Juansyah yang dituju tadi tidak sempurna. Persiapan yang kurang sempurna tentunya bagi Persisam Samarinda setelah mengalami masalah pergantian di kursi pelatih. Mereka juga takluk di dua partai sebelumnya menghadapi Persela dan Mitra Kukar. Dua partai yang dimainkan di Stadion Segiri berakhir dengan kemenangan 0-1 bagi Persela dan 1-2 bagi Mitra Kukar. Bukan persiapan yang maksimal menghadapi partai penting di Stadion Gelora Bung Karno tentunya. M. Robi kali ini datang membantu serangan bagi Pesut Mahakam dari sisi sebelah kiri pertahanan. Crossing dilakukan yang jauh, Fandi Mohtar yang dituju. Sebuah setup coba dilakukan oleh Fandi Mohtar, namun sayang tidak ada pemain tadi yang membaca maksud dari Fandi Mohtar.
Baik sekali kita lihat dari crossing dari Amrobi ke tiang jauh, namun maksud dari Fandi tadi tidak begitu baik karena dia melakukan back pass heading yang dimana memang tidak ada support dari para rekannya. Justru malah lebih berbahaya bagi kubu Persija apabila dia melakukan heading justru mengarah kepada tengah atau juga di daerah kotak penalti di mana banyaknya pemain menumpuk di sana. Fabiano Rosa Beltran kembalikan bola kepada Leo Saputra kali ini. Persija coba bangun serangan dari sisi sebelah kanan pertahanan Persisam Samarinda. Bambang Pamungkas turun jauh ke belakang, V. Ya, memang masih begitu sulit untuk bisa membongkar ruang pertahanan daripada anak Persisam yang memang masih terjaga begitu rapi. Dan kembali crossing dari BP tadi mengarah kepada Ramdhani dipotong oleh Dias Angga. Rembang ke dalam oleh Ismet Sofyan kali ini. Pedro Javier Velasquez. Cukup cermat Ismet Sofyan mencari ruang untuk memberikan crossing. Diblok tadi oleh Luke Owanazoa. Masih sangat baik kinerja lini pertahanan dari Persisam Samarinda di pembukaan 20 menit awal pertandingan kali ini. Terbaca tadi pergerakan Robertino Puliara. Ya, zona defense masih begitu baik dari anak-anak Persisam. Kita lihat tadi bagaimana penjagaan zona yang dilakukan memang masih terus mempersulit anak-anak Persija untuk bisa membongkar serangan Persisam. Jauh ke depan, Yongki Aribowo yang dituju sebagai outlet pass bagi Persisam Samarinda. Akbar Rashid gagal memberikan umpan kepada Jeribo Makarpe. Precious kali ini. Keadaan masih sama ketat, 0-0, memasuki menit ke-20. Persija Jakarta nampaknya menurunkan kekuatan penuh, kecuali di tengah kalau kita melihat ada seorang Johan Juansyah yang diturunkan oleh Iwan Setiawan untuk menggantikan posisi dari Octavianus. Dan di holding midfield kita lihat Hasim Kipo yang kali ini bekerjasama dengan Johan Juansyah. Persija Jakarta coba melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Supriyono tadi melakukan pelanggaran yang cukup keras. Ya, kita lihat di sini gerakan dari Johan Juansyah cukup baik ya, cukup eksplosif. Dengan ya harus diganjal oleh Supriyono. Dan kita lihat di sini kondisi lapangan juga memang habis diguyur hujan sedikit, membuat lapangan memang sedikit licin. Dan ada perubahan kita lihat di sini Adi bagaimana permainan dari Persisam, mereka tidak menemukan Isdiantono yang tidak mendapatkan kesempatan hari ini dan Dias Angga yang mengisi di pos sebelah kiri. Sebuah set piece langsung akan dihadapi oleh para pemain bertahan dari Persisam Samarinda. Sudah dilakukan oleh Ismet Sofyan langsung ke kotak penalti. Sebuah heading langsung dan tipis saja berada di samping gawang dari Agung Prasetyo tadi. Sebuah heading dari Fabiano Rosa Beltran nampaknya. Ya, satu crossing yang begitu baik dari Ismet mengarah ke tiang jauh. Dan kita lihat di sini Fabiano yang memang mempunyai kekuatan bola-bola udara, lapangan jumping heading yang begitu baik, namun sayang sekali tipis dari gawang Agung Prasetyo. Hilang peluang Persija untuk bisa mencetak gol di babak pertama ini. Sangat baik tadi sebuah upaya dari Fabiano Rosa Beltran yang menyulitkan seorang Jerry Boy Makarpe yang harus melakukan marking terhadap pemain asal Brazil ini, pemain andalan dari lini pertahanan Persija Jakarta. Ya, kita melihat di sini walaupun memang kondisi hujan, namun kita lihat begitu baiknya stadion GBK ini setelah direnovasi. Melihat rumputnya juga begitu nyaman rasanya untuk bermain di situ. Betul sekali. Dan aliran bola pun juga kita lihat di sini cukup baik. Kembali Persija mencoba melakukan inisiatif penyerangan, dapat dipotong tadi oleh Akbar Rashid. Fandi Mokhtar kali ini baik sekali sebuah bola in behind ditujukan kepada Jerry Boy Makarpe. Hampir saja peluang di kotak penalti bagi Persisam Samarinda. Masih dapat diamankan oleh lini pertahanan Persija. Leo Saputra, pemain kepercayaan dari Iwan Setiawan dan pelatih caretaker sementara Henry Susilo. Wajah lama tentunya di bench Persisam Samarinda. Ya. Sebuah tackling keras tadi, V. Cukup keras kita lihat bagaimana tadi Leo Saputra melakukan ganjalan terhadap Akbar Rashid. Dan Andri Tani diberikan kesempatan bermain di pertandingan hari ini dengan merotasi Galih Sudaryono. Umpan menuju far post tadi ditujukan kepada El Loco Gonzalez. Dipotong di udara oleh Andri Tani. Tensi permainan yang sangat tinggi nampaknya diturunkan oleh kedua tim.
Permainan cepat coba diperagakan oleh Persija Jakarta. Mereka mencoba mencari gol pembuka tentunya. Pedro Javier tadi. Oh, play on nampaknya. Walaupun terjadi sedikit kontak tadi antara Pedro Javier dengan M. Robi nampaknya. Ya, tidak begitu jelas kita di sini apakah memang kontak ataupun juga memang sebenarnya Pedro melakukan diving, dan itu juga tepat di depan Effendi Jumadi yang tidak memberikan pelanggaran. Fandi Mohtar melebar ke sisi sebelah kiri kali ini. Persisam Samarinda terlalu jauh tadi, umpan ditujukan kepada Jerry Bomakarpe. Duet dari El Loco Gonzalez yang sudah menciptakan 4 gol hingga partai ke-12. Dan inilah dia bench dari Persisam Samarinda. Tidak ada lagi wajah seorang Daniel Rukito yang per 20 Februari setelah ditaklukkan oleh Mitra Kukar dengan skor 2-1. Oh, kesalahan di belakang. Terlepas Jerry Bomakarpe. Penyelamatan yang sangat gemilang diberikan oleh Andri Tani. Ya. Luar biasa tadi, Fe. Satu tindakan yang sedikit ceroboh. Kita lihat di sini bagaimana tadi passing dari Andri Tani kepada Precious, yang Precious juga tidak melakukan suatu holding ball yang begitu baik. Ya. Kita melihat memang di lapangan begitu licin, namun setiap pemain harus sedikit waspada apabila melakukan passing-passing di sektor pertahanan, karena memang bola bisa seperti tadi kita lihat begitu gampangnya lepas dari kaki. Kerjasama tadi antara Pedro Javier Vasquez dengan Robertino Puliara belum bisa membuka kunci yang dipasangkan oleh para pemain bertahan Persisam Samarinda. Sampai sejauh ini masih aman gawang dari Agung Prasetyo. Cukup menarik untuk melihat beberapa kesalahan kecil yang coba dibuat oleh Precious di 2 partai terakhir, terutama juga ketika gol bunuh dirinya menghadapi Arema. Dan hampir saja tadi sebuah kesalahan di lini belakang melepaskan seorang Jerry Bomakarpe berhadapan langsung dengan penjaga gawang Andri Tani. Flick on header yang gagal diteruskan tadi. Fabiano Rosa Beltran. Ya, sayang sekali. Iya. Kembali kita lihat di sini salah pengertian antara pemain dari Persija. Dan sebenarnya kita lihat ada peluang bagi Jerry tadi memberikan bola kepada El Loco Gonzalez yang memang mereka berdiri berhadapan, namun peluang itu tidak diberikan. Tentunya juga suatu hadiah tersendiri bagi El Loco apabila memang dia bisa mencetak gol di hari ini tadi, karena mengingat pada hari Senin nanti anak keempat dari El Loco ulang tahun. Ya, jadi paling tidak juga persembahan hadiah gol bagi anak keempatnya. Sebuah umpan terobosan ditujukan kepada Pedro Javier Vasquez tadi, menyulitkan seorang Luke Owanazoa. Dan inilah dia, V. Pergerakan dari Pedro Javier tanpa bola terkadang menyulitkan 2 center back dari tim tamu. Betul, seperti kita bahas tadi bahwa memang pergerakan dari Pedro suka sekali atau sering sekali melebar ke bagian sayap, dan inilah diharapkan apabila dia sudah bisa menarik Luke Owanazoa untuk keluar, dan ini harus ada pemain dari lini kedua yang bisa untuk mengisi tempatnya dan bisa mendapatkan bola-bola crossing dari para pemain sayap lainnya. Ancaman sepak pojok dari Persija Jakarta. Ada Precious di sana yang dikawal ketat oleh Jerry Bomakarpe. Johan Johansyah baik sekali. Dapat diselamatkan tadi bola oleh Agung Prasetyo. Tembakan jarak jauh nampaknya dilepaskan. Ismet Sofyan tadi nampaknya dengan tembakan kaki kanan. Cukup mengancam, kita lihat serangan demi serangan yang coba dibangun oleh Macan Kemayoran. Yongki Aribowo, punggawa lini depan bagi Persisam Samarinda. Heading dari Fandi Mohtar tadi. Sebuah long ball kembali, Bambang Pamungkas yang dituju. Keluar dan disergap langsung oleh Agung Prasetyo. Yongki. Begitu commanding, kita lihat di lini belakang. Fabiano Rosa Beltran, Hasim Kipo kali ini. Holding midfielder elegan dan muda yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Sayang lagi-lagi salah pengertian dengan Johan Juansyah. Ya, kembali kita di sini rasa kecewa dari Johan Juansyah di saat Hasim Kipo memberikan passing yang tidak begitu maksimal. El Loco pada Jerry Bomakarpe coba membuka pertahanan Persija Jakarta tadi kerjasama 2 striker Persisam Samarinda. Serangan balik cepat kali ini, sayang lepas dari kendali Bambang Pamungkas. Dan long ball yang tidak terarah tadi. Betul, sayang sekali. Terlalu terburu-buru dari Robertino Pugliara. Lagi Jerry Bomakarpe tidak mendapatkan support dari rekan-rekannya. Fabiano Rosa Beltran coba keluar dengan ball handling skill yang sangat baik. Ditujukan, diperagakan oleh pemain asal Brazil ini. Passing yang begitu terukur. Ramdhani Lesaluhu terlepas. Pedro Javier di sana. Ruang yang begitu nyata dimiliki oleh Persija Jakarta. Sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan tadi oleh pergerakan Pedro Javier. Ya, diawali dengan crossing dari Fabiano yang begitu baik melebar ke sektor sayap. Dan kita lihat bagaimana passing
dari Ramdhani memang sangat baik sekali, namun Ya. masih bisa dipotong Agung Prasetyo. Kembali sekarang kita lihat serangan baik dari tim Persisam. Eloko Gonzales. Begitu terbuka, kedua sebasan saling membalas serangan. Kita lihat inilah tontonan yang memang dinantikan dari duel dua orangnya, Persija dan juga Persisam Samarinda. Ismail Sofyan kali ini cuma memberikan tekanan. Bambang Pamungkas, kontrol dada yang sangat gemilang dari Bambang Pamungkas. Dapat di-cut tadi oleh Supriyono. Upaya yang coba dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Ya, kita melihat memang di sini closing dari sektor sayap Persija sedikit mendapatkan atau menjadi senjata Ya. untuk bisa membongkar daerah pertahanan Persisam. Dan kita lihat di sini Bambang tadi mendapatkan closing yang begitu baik, heading atau kita lihat bagaimana kontrol dadanya masih bisa dipotong oleh Supriyono. Masih ada ancaman dari sepak pojok. Sepak pojok oleh Johan Juansyah menuju tiang jauh dan sebuah heading tajam lagi-lagi dari Fabiano Rosa Beltran. Belum bisa membuat skor berubah untuk keunggulan Persija Jakarta. Untuk kali kedua kita di sini Fabiano bisa melakukan cut heading Iya. melewati kita lihat Jerry dan juga Agung. Namun sayang sekali headingnya tidak mengarah ke gawang. Namun ini sudah merupakan ancaman yang kesekian kalinya bagi kubu Persisam. Markingnya lagi-lagi kurang sempurna Fe, di Betul. lini pertahanan, mengawasi pergerakan Fabiano Rosa Beltran yang memang memiliki heading yang begitu tajam. Dan ini dia dukungan dari Jakmania tentunya. Mereka sudah lama merindukan pulangnya tim Persija Jakarta yang notabene sejak bulan Desember yang lalu belum bisa berlaga di kandang kesayangan mereka, Stadion Gelora Bung Karno tentunya. Oh, terjadi kontak antara Yongki dan juga Johan Juansyah, dua punggawa tim nasional SEA Games tentunya, yang pada sore hari ini harus berhadapan di lapangan. Akbar Rashid terpeleset akibat licinnya lapangan. Kita lihat memang hujan yang cukup deras mendera kota Jakarta tentunya. Dan inilah dia bangku VIP, cukup menarik Fe di sana. Ya, sangat menarik tadi di sini. Ada mantan gubernur dan juga gubernur baru Betul sekali. yang duduk di situ. Para petinggi yang memang sangat concern dengan perkembangan tim kesayangan rakyat Jakarta tentunya Persija. Ada Foke dan juga Bang Yos di sana. Kembali ke lapangan Pedro Javier Vazquez kali ini coba memberikan pengaruh terhadap lini depan dari Persija Jakarta. Dan nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Pedro Javier. Yang mendorong M. Robi tadi. M. Robi pemain bertahan yang juga mempunyai skill yang juga cukup mumpuni. Ya. Bisa bermain juga sebagai bek kanan. Dan memang keberadaan M. Robi diharapkan bisa memberikan kenyamanan kepada para rekan-rekan di depan. Namun sejauh ini kita lihat memang kadang-kala permasalahan miskomunikasi dengan Luke Owanazowa yang kerap sekali terjadi yang membuat memang begitu gampangnya sektor pertahanan dari Persisam bisa terintimidasi dari serangan-serangan lawan. Octavianus juga tampak duduk di kursi atau box dari Stadion Gelora Bung Karno. Pemain yang tidak bisa tampil akibat akumulasi kartu yang dia dapatkan. Persisam Samarinda kali ini melalui kaki Fandi Mokhtar. Pemain yang secara bergantian dengan Serian Lopicic mengisi sektor defensive midfield bagi Persisam Samarinda musim ini. M. Robi. Sepintas kita melihat bahwa Persisam memainkan pola 3-5-2. 3 pemain bertahan disisakan di sana. Hanya Luke Owanazowa, Supriyono, dan juga Robi. Tentunya sangat riskan menghadapi Persija yang tampil dengan strategi all-out attack seperti ini, Fe. Ya. Baik sekali lagi-lagi timing dari seorang Fabiano Rosa Beltran. Tentunya skema permainan bisa saja begitu Adi. Memang kita lihat memang awal pun mereka bermain dengan 3-5-2. Kadang-kala juga pada saat melakukan defense mereka bisa berubah menjadi 4-4-2 Adi. Ya. Ini tergantung bagaimana situasi dalam lapangan. Tidak offside jelas Fandi Mokhtar kali ini. Tekanan dari sisi sebelah kanan pertahanan Persija Jakarta dilakukan oleh anak-anak Persisam Samarinda. Dias Angga, sebuah crossing Jerry Boma Karpe. Cukup berbahaya, Eloko Gonzales. Upaya yang sangat terukur coba dilakukan oleh Christian Gonzales tadi, menekan dan mengejutkan penjaga gawang Andri Tani. Ya, kembali kita di sini miskomunikasi dan hampir saja salah mengantisipasi bola di sektor pertahanan Persija menyebabkan hampir saja Eloko Gonzales menciptakan gol bagi timnya, namun tendangannya masih belum mengarah ke gawang.
Perhatian yang begitu besar tentunya diberikan oleh rakyat Jakarta terhadap Persija, dan kali ini sebuah upaya yang dapat dengan mudah diklaim di udara oleh Andri Tani tadi dari Eka Ramdhani. Coba keluar dari daerah pertahanan Persija Jakarta, sebuah long ball ditujukan kepada Pedro Javier nampaknya. Sebuah kesalahan dari Robi tadi. Dapat diantisipasi bola oleh Pedro Javier, masuk kotak penalti kali ini. Pedro Javier Vazquez, tembakan kencang, masih dapat diblok oleh Agung Prasetyo. Dan nampaknya sebuah pelanggaran terjadi. Ya, kita lihat satu gerakan yang begitu baik. Gerakan dari Pedro untuk bisa mencari celah melakukan syuting. Namun syutingnya masih bisa diblok oleh Agung, dan terlihat tadi kita lihat bagaimana Robi sedikit melakukan protes karena memang menganggap bahwa Pedro terlebih dahulu tadi melakukan handsball. Itulah yang kita lihat tadi, bahwa kesalahan kecil apapun bisa berakibat fatal apabila setiap pemain tidak waspada untuk melakukan suatu clearance ataupun juga dalam penguasaan bola. Dan baru saja kita melihat tadi sebuah kesalahan dari pemain bertahan Robi, hampir berbuah fatal bagi Persisam Samarinda. Beruntung upaya dari Pedro Javier tadi, dan peluang bagi Supriyono. Hampir saja sebuah kemelut di depan gawang Andri Tani dimanfaatkan oleh Jerry Bomakarpe. Iya, cukup menarik kita lihat sini pertandingan. Kedua tim bermain sangat terbuka, dan Supriyono mendapatkan bola tadi dari kaki Robertino Pugliara, namun crossingnya tidak bisa dipotong oleh Jerry. Kita lihat peluang yang begitu baik sebenarnya. Kredit juga diberikan kepada Andri Tani tentunya yang membaca arah bola dengan sempurna tadi. Dan sayang sekali Jerry Bomakarpe dengan timing yang kurang tepat tidak bisa mengarahkan bola dengan heading tadi ke gawang Andri Tani, pelanggaran oleh Dias Angga. Lapangan sedikit basah, semakin menambah menarik tontonan bagi mitra sepak bola di rumah tentunya. Permainan mengalir dengan sangat cepat, peluang demi peluang terjadi di depan gawang dari kedua tim. Dan kali ini Persija Jakarta, upaya dari Ramdhani Lestaluhu tadi harus dihentikan secara ilegal oleh Dias Angga. Umpan diberikan menuju kaki Pedro Javier Vazquez. Leo kali ini tidak sama dengan Johan Juansyah. Coba membuka ruang Johan Juansyah untuk menembak tadi. Melebar kepada Hasim Kipo yang kembali melebar kepada Ismet Sofyan. Sangat sabar kali ini Persija dengan build up play mereka. Ramdhani Lestaluhu crossing cukup berbahaya. Diamankan tadi oleh Luke Owanazoa. Ya, masih begitu rapat pertahanan daripada Persisam. Kita lihat di sini semua pemain begitu disiplin berada di dalam kotak penalti untuk bisa memotong crossing dari Ramdhani tadi. Dan lagi sebuah tekanan dari sepak pojok Robertino Pedro Bambang Pamungkas. Precious menjadi ancaman tentunya bagi gawang Agung Prasetyo. Tembakan akan dilakukan oleh Ismet Sofyan, sudah dilakukan sebuah heading lagi-lagi oleh Bambang nampaknya kali ini. Tidak sempurna tadi kontak antara bola dengan kepala dari Bambang Pamungkas, tidak bisa mengancam gawang dari Agung Prasetyo. Iya, memang kita tahu juga bola-bola mati atau set piece bagi Persija memang merupakan senjata dan bisa menjadi ancaman-ancaman bagi para lawannya. Dan kita tahu di situ bagaimana BP, juga Precious dan juga Fabiano yang punya kekuatan bola-bola udara yang sangat baik, dan ini harus diwaspadai. 5 gol sudah diciptakan oleh Bambang Pamungkas dari 11 partai Persija Jakarta. Masih menjadi top skor tentunya bagi tim asal Jakarta ini. Loco Gonzalez yang harus keluar kita lihat untuk mengambil bola. Hampir kali ini tengah. Harus dilanggar tadi. Ya, Fabiano tadi melanggar Loco Gonzalez di sini. Ya, dengan bagian lengannya. Satu peluang bagi Persisam. Dan kita lihat di sini. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, Adi, bahwa memang kemungkinan ini akan menggantikan peran daripada Hasim Kipo. Cukup menarik melihat pergerakan yang dilakukan oleh bench Persija dan sebuah set piece kali ini. Yongki Aribowo masih dapat diamankan, upaya dari Yongki Aribowo tadi oleh Leo nampaknya. Back kiri veteran yang sangat dipercaya oleh Iwan Setiawan untuk mengawal lini pertahanan dari Persija Jakarta. Ebol, Eka Ramdhani yang akan mengambilnya. Baik sekali, Luke Owanazoa tadi dengan sebuah heading yang belum ataupun masih terlalu lemah tadi. Cukup menarik untuk melihat pergerakan dari Jerry Bomakarpe di babak pertama ini. Kerap kali memberikan ancaman terhadap gawang Andri Tani. Ya, memang Jerry juga mempunyai kecepatan cukup baik. Namun juga memang dia harus juga ditopang oleh para pemain lainnya. Ya. Kita lihat di sini pergantian pemain dilakukan oleh kubu Persija di babak pertama ini.
Oh, Johan Juwansyah nampaknya lagi-lagi yang harus digantikan. Ya, cukup menarik di sini. Ternyata Johan Juwansyah yang dianggap belum bisa bermain secara maksimal. Dan kelihatannya Marzuki akan mengisi pos di tengah. Dan kemungkinan akan memberikan sedikit ruang bergeser kepada Hasim Kipo. Season yang nampaknya masih belum berpihak kepada keberuntungan bagi seorang Johan Juwansyah yang acap kali tampil sebagai pemain pengganti. Padahal ketika membela Persijap Jepara, salah satu tokoh sentral bagi tim Persijap Jepara. Amarzuki, pemain serba bisa yang dimiliki oleh Iwan Setiawan, bisa bermain di posisi gelandang, bahkan juga di posisi bertahan sekalipun. Ya, kelihatannya di sini Amarzuki dan juga Hasim Kipo yang berdiri di tengah dan Robertino Pugliara yang sedikit digeser ke sektor sebelah kiri mengisi pos dari Johan Juwansyah. Pergantian yang lebih kepada strategi tentunya dilakukan oleh Iwan Setiawan, bukan akibat cedera yang dialami oleh Johan Juwansyah. Nampaknya dia juga membaca ancaman dari kreativitas lini tengah Persisam Samarinda yang acap kali memberikan umpan-umpan kepada lini depan. Betul sekali, dan ini memang antisipasi dari pelatih setelah dia melakukan evaluasi di pinggir lapangan. Melihat memang ada satu tempat mungkin yang tidak bisa bermain secara maksimal dan juga untuk melawan atau juga anti strategi dari lawannya, dia harus merubah skema permainan dengan memasukkan pemain baru tentunya. Leo Saputra gagal tadi, sebuah umpan dari Leo dipotong oleh Supriyono. Duel dua pemain veteran di lini sebelah kiri tentunya. Yang kiri bawah harus kembali ke belakang. Supriyono kirimkan umpan langsung menuju Jeribo Makarpe. Tembakan dari Eka Ramdhani. Kencang mendatar tadi, mencoba mengejutkan Andri Tani. Iya, kita lihat di sini kesempatan pertama langsung dilakukan oleh Eka dengan tendangan yang begitu keras menyusur tanah. Dan kita lihat tendangan yang mengarah ke gawang, namun sayang masih bisa dijangkau oleh Andri Tani. Keras sekali, memberikan ancaman bagi kubu Persija. Inilah dia ancaman dari second line Persisam yang memang acap kali diberikan oleh Eka dan kawan-kawan. Sedikit saja ruang diberikan tadi, tembakan langsung dilepaskan oleh Eka Ramdhani. Menyusur tanah datar dan memantul tadi, hampir merepotkan penjaga gawang Andri Tani. Dan kali ini peluang bagi Persija Jakarta lagi-lagi melalui sepak pojok. Tanpa henti kita lihat aksi di lapangan, aksi di Gelora Bung Karno. Aksi yang memang sudah sangat lama dinantikan oleh para Jakmania. Persija berlaga di kandang mereka kembali, dan peluang kali ini maju seorang Fabiano dan Precious di sana. Sudah dilakukan oleh Ismet Sofyan. Kembali sebuah heading nampaknya ke mulut di depan gawang. Precious dan juga Jeribo Makarpe berduel tadi. Masih dapat diamankan lini pertahanan oleh Persisam Samarinda. Kemelut demi kemelut sering terjadi di depan gawang dari Agung Prasetyo, namun komunikasi yang masih lancar di antara pemain bertahan membuat Persisam Samarinda masih menahan keadaan di skor 0-0. Kita lihat luar biasa Bambang Pamungkas mundur hingga ke belakang membantu rekan-rekannya. Kesalahan dari Amarzuki tadi, apakah dapat dibayar mahal dengan sebuah counter cepat? Akbar Rashid kali ini bagi Persisam Samarinda. Jelas tadi umpan dari Akbar Rashid. Iya. Kita tidak melihat adanya pergerakan di situ dan sedikit miskomunikasi kelihatannya. Eloko justru berjalan ke tengah. Tidak ada pos atau juga tidak ada seorang Yongki di situ yang biasa harusnya bermain di posisi itu. 3 menit terakhir di waktu normal. Kita belum melihat sebuah tusukan khas dari Robertino Pugliara. Dan kali ini pemain asal Argentina ini menguasai bola bagi Persija. Sebuah terupas tadi dimaksud kepada Pedro Javier Vazquez, masih dapat diblok oleh M. Robi. Partai yang juga sangat spesial tentunya bagi seorang M. Robi. Robertino kali ini menekan. Lagi-lagi dapat terbaca pergerakan dari Robertino. Bersih sekali tackling dari M. Robi. Dan sekarang kita lihat M. Robi berusaha untuk melakukan overlapping, membantu serangan. Gagal lagi-lagi skema yang coba dibuat oleh para pemain Persisam Samarinda. Beberapa saat sebelum halftime tentunya Henry Susilo ingin timnya tetap dalam keadaan imbang menuju akhir dari paruh babak pertama. Leo Saputra, Robertino Pugliara yang bergerak sekarang dari sisi sebelah kiri, mencoba mencari ruang tembak. Robertino Pugliara, tembakan langsung lagi-lagi yang masih dapat diselamatkan oleh Agung Prasetyo. Ya, inilah yang memang harus dilakukan oleh para pemain sayap. Mereka juga bukan hanya berperan untuk memberikan crossing dan harus berani mempunyai inisiatif untuk bisa melakukan atau running with the ball, masuk ke tengah, memberikan ancaman dengan shooting-shooting. Lapangan licin dan memang pantulan atau rebound bola dari tangkapan kiper apabila tidak begitu maksimal bisa menyebabkan gol terjadi. Dan kita lihat di sini Agung masih sigap untuk menangkap bola kembali. Bounce yang berbahaya tentunya di lapangan yang cukup licin ini.
Sangat merepotkan bagi kedua penjaga gawang Andri Tani dan juga Agung Prasetyo. Baru saja kita melihat ciri dari seorang Robertino Puliara yang bergerak masuk dari posisi sayap, memberikan ancaman demi ancaman, dan nampaknya Yongki harus mendapatkan perawatan akibat berbenturan tadi. Ya, berbenturan dengan Fabiano. Ya, bukan sebuah pelanggaran jelas tadi. Betul. Aksidental, terjadi benturan antara pemain depan dengan seorang pemain bertahan, Ya. Fabiano Rosa Beltran tadi. Dengan segala kemelut yang terjadi di dalam tim Persisam Samarinda dan pergantian pelatih, nampaknya memang cukup memuaskan hasil di babak pertama ini, Fe. Iya, memang kita melihat di sini penampilan dari Persisam justru sebenarnya di saat mereka mendapatkan bukan satu masalah menurut saya dengan mundurnya coach dan Rukito, padahal juga mereka ingin memberikan sedikit kontribusi bahwa mereka pun bisa bermain baik dengan siapapun pelatihnya. Jadi saya pikir di sini bahwa profesionalisme setiap pemain memang perlu atau dituntut di dalam setiap pertandingannya. Kita lihat di sini dengan kondisi yang sekarang terjadi, masalah non teknis yang terjadi pada kubu Persisam menunjukkan mereka seperti tidak ada masalah. Mereka bermain begitu lepas dan Persija pun tidak begitu gampang untuk bisa mengalahkan Persisam walaupun bermain di kandangnya sendiri. Betul sekali. Ini terbukti bahwa memasuki menit ke-45 ini tidak begitu gampang daerah permainan daripada Persisam bisa ditembus oleh anak Persija. Ya, harus ditandu keluar nampaknya Yongki Aribowo. Dan berbenturan dengan pemain asal Brazil dan Henry Susilo, caretaker manager yang juga sempat memimpin tim ini pada musim lalu. Sebelum diambil alih oleh Daniel Rukito di awal musim dan dia bertugas sebagai asisten manajer. 1 menit saja. Tambahan waktu minimal yang diberikan oleh wasit Effendi Jumadi tentunya. Skor masih sama ketat 0-0 dan lagi sebuah kesalahan dari M. Robi Pedro Javier dan nampaknya penalti. Menarik. Keputusan apa yang akan diambil? Ya, untuk kali kedua Keputusan kemungkinan menarik, betul. Di sini saya melihat bahwa memang mungkin wasit Jumadi sudah melihat karakter dari seorang Pedro yang kerap sekali melakukan diving. Pertama tadi kita lihat juga ada diving yang dilakukan oleh Pedro dan itu dekat dengan berdirinya Jumadi, dan sekarang kembali kita lihat di sini apakah memang anggapan dari Jumadi dia melakukan diving memang lihat satu keputusan dengan memberikan kartu kuning, dan tentu juga Pedro juga harus sedikit menahan diri untuk tidak selalu melakukan diving. Ya, menarik untuk melihat tayangan ulang karena sepintas tadi terlihat nampaknya terjadi kontak antara Robi dengan Pedro yang sudah terlepas tadi. Cukup mengherankan apabila Pedro melakukan diving, sudah terlepas. Kita lihat. Ya, nampaknya memang sedikit terkena mungkin, namun juga Pedro melebih-lebihkan jatuhnya tadi. Ini dia tayangan ulang yang mungkin lebih jelas, Fe. Ya, menurut saya ini sebuah penalti. Memang ada sapuan. Sapuan memang kita lihat di sini memang mungkin wasit sedikit membelakangi jadi tidak terlalu